Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Lur? Sehat selalu ya. Nah, salam buat keluarga. Semoga keluarga kita tetap sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum kita bincang-bincang, kita intro dulu. Intronya ngopi. Lur, ngopi dulu biar ada inspirasi. Baik, kali ini bincang-bincang kita tentang apa Lur ya? Ya, tentang agak melenceng sedikit dari konten saya, yaitu tentang memanfaatkan lahan pekarangan rumah ya untuk berbagai macam tanaman ya. Khususnya kalau saya sendiri secara pribadi memang saya berangkat dari anak seorang petani, jadi saya gemar sekali untuk tanam sayuran. Nah, karena dengan bertanam sayuran ini selain saya menyalurkan hobi untuk bertani atau bercocok tanam, dan juga bisa menambah yang di belakang apa itu namanya sayuran. Nah, terus terang kalau tentang sayuran, kalau istri sudah ditanamkan sayuran, senang dia ya, yakin saya 100% senang istri ya, merasa sudah terbantu dengan adanya tanaman sayuran. Terus tanaman apa yang harus kita tanam? Apa Lur? Ya, intro lagi Lur, minum kopi lagi biar ada inspirasi. Bagi kita yang mungkin katakanlah modal itu pas-pasan, nek poso Jawa niki ati karep bondo cupet ya, tapi nggak masalah Lur, kita harus punya inspirasi, betul-betul inspirasi untuk membangun karya ya. Jadi tanaman yang paling mudah sekali untuk ditanam ya, itu tanaman kangkung. Kalau menurut saya pribadi itu mudah dalam perawatannya. Nah, nanti silakan dulu lihat deskripsi saya, linknya ada di sana tentang bertanam aneka macam sayuran, walaupun hanya sekilas cuma berapa menit ya, nggak nyampe 4 menit ya. Jadi ada bermacam-macam tanaman yang saya sengaja tanam di situ ya. Jadi nanti mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk terus terang, lahan di tanah pekarangan saya itu tanahnya modelnya itu terlalu banyak kerikil ya. Jadi kerikil sama lemahnya itu kuning lempung ya, kuning lempung. Jadi saya mensiasatinya itu saya ambilkan tanah dari kebun yang lain yang berwarna banyak humusnya, saya angkut menggunakan roli atau gerobak kecil. Nah, terus saya buat bedengan-bedengan ya, sengaja memang agak capek sih Lur, capek ya, tapi kita kan perlu punya inspirasi, punya insting bagaimana tanaman itu bisa tumbuh walaupun di lahan yang sangat kurus atau kering. Karena di daerah Sumatera khususnya Menggala, tapi tidak semua Lur ya, tadi tidak semua, tapi memang di rumah saya tanahnya itu tanah krokos. Jadi saya berpikir bagaimana memanfaatkan lahan yang ada di pekarangan rumah saya bisa tumbuh dengan baik. Jadi sudah saya katakan deskripsinya atau linknya ada di video ini di bawah. Nanti silakan dulur-dulur yang berkenan bisa menonton sejenak lah, cuma 4 menit lah ya. Jadi memang tanaman yang saya tanam itu ada kangkung, ada timun, kacang. Nah, itu yang saya tanam ya. Memang hasil tidak terlalu besar, namun bisa menambal. Menambal itu ya membantu sedikit untuk jajan untuk anak-anak ya, bisa beli ya walaupun tidak banyak, tapi saya syukuri bisa membantu untuk anak-anak kalau minta ya. Tahu sendiri zaman sekarang anak-anak itu ya agak sulit, padahal banyak makanan yang bergizi, enak dan sebagainya, tapi nggak, entahlah anak-anak sekarang itu ya.
mintanya ya makanan sepasaji. Tapi kalau zaman kita dulu, wah rekoso tenan lur ya, rekoso tenan. Jadi kita kalau mau enak ya, kalau mau enak, wah rekoso tenan. Jadi saya akui kalau dulu ingin mendapat sesuatu kita harus bekerja keras. Jadi pada intinya semangat, tekun, itu harus kita miliki. Dan di video saya YouTube mungkin saya ada video tentang jalan-jalan bersama anak-anak. Ya sekali-kali ya kita jalan-jalan lah lur ya. Ya biar nggak butek kepala kita itu ya. Ya main-main lah ya. Namanya juga kita petani ya, sekali ya main lah untuk memberikan pikiran kita tuh fresh. Apa yang harus kita pikirkan ya, jadi nggak sepaneng dulu, nggak cepet tuwek ya, nggak cepet tuwek, rambut nggak putih. Kalau rambut saya belum putih lur ya, belum putih ya. Itu saya jalan-jalan itu untuk memberikan inspirasi. Dengan inspirasi itu saya mencoba gambarannya seperti ini ya, untuk penyegaran pikiran kita, apa yang harus kita lakukan lagi gitu. Nah, kembali lagi ke pembicara tadi tentang masalah tanaman, karena tanah yang tadi dengan tanah yang krokos seperti itu sudah kita akali. Terus seperti biasa banyak kok di YouTube tentang bagaimana bertanam dengan baik, bercocok tanam dengan baik, sayuran macam-macam bisa kita lakukan. Artinya ambil positifnya, tidak kita telan mentah-mentah video YouTube, kan bisa kita saring, oh yang secara logika untuk kita lakukan, ambil ya, kita praktekkan, dan alhamdulillah itu bisa sangat bermanfaat untuk kita ya. Bentar lur ya, biasa lur. Saya kalau begini saya nggak berani lur di depan kamera. Nggak enak, saya merasa nggak enak ya. Jadi saya agak menyingkir sedikit. Tahulah apa itu ya. Bentar lagi ya. Oke, kita lanjut lagi tentang masalah tanaman ya. Tanaman itu intinya pupuk kandang itu harus tersedia. Terus perawatan itu juga harus kita perhatikan, dan juga ketersediaan air. Nah, dan air yang jelas kalau tanaman sayuran, orang Jawa, wong Jawa nek ngatake kuwi kaya ngurusi bayi. Kalau kita sudah bisa mengurusi tanaman dengan bagus ya, mudah-mudahan ngurusi anak kecil ya bisa ya, untuk kita bercocok tanam tanaman sayuran. Karena tanaman sayuran itu riskan ya, terlalu banyak curah hujan ya kurang bagus untuk pertumbuhannya ya, kurang air apalagi, kurang pupuk saya meneh ya. Jadi tanaman sayuran ini sangat menguntungkan, walaupun mungkin harga untuk sekarang ini itu ya dikatakan masih kurang bagus, tapi paling tidak dalam menopang ekonomi kita ada pemasukan walaupun sedikit-sedikit. Nah, kemudian daripada itu pemasarannya juga sih gampang. Kalau ada pengepul sayuran, nah kita bisa setorkan ke sana, kita bisa titip di sana, ataupun di warung-warung kecil di kanan kiri kita juga bisa. Karena saya dulu pernah sampai kewalahan, kangkung ini aja, kangkung ini saya sampai kewalahan. Banyak yang pesan warung-warung itu sampai saya gak bisa stok ya. Karena selain ini juga ada juga pernah, ini ceritanya pernah ada tetangga saya yang kehabisan stok pakan ikan
Jadi dia pesan kangkung untuk pakan ikan, tentunya pakan ikan gurame, karena dia gak bisa stok pakan untuk tanaman talesnya, itu habis. Jadi lumayan alur ya, walaupun pemasukan sedikit tapi bisa bermanfaat untuk lingkungan kanan kiri kita. Mungkin itu inspirasi yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat pada dulur-dulur kabeh, konco-konco kabeh, sobat-sobat semua, konco tani ya. Jangan bosan lihat video saya yang temanya terlalu banyak. Tapi memang itulah yang ingin saya berikan inspirasi, terutama juga ada hiburan sedikit lah ya, ada hiburan sedikit. Jadi kita nggak katakanlah stres ya, jadi pikiran kita tetap konsentrasi. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat untuk berkarya.